Metodologi penelitian. Baik saudara sekalian, mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu membuat proposal penelitian sesuai dengan buku pedoman yang sudah diberikan. Proses yang harus dilalui mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan tesis adalah sebagai berikut. Di sini saudara harus pertama membuat proposal terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah proposal jadi, akan dilaksanakan seminar proposal atau evaluasi kelayakan. Apabila proposalnya layak untuk dilanjutkan, sudah memenuhi syarat minimal baik dari sisi isi maupun penulisan, maka proses selanjutnya adalah pembimbingan, melanjutkan perbaikan proposal, serta melanjutkan penelitian sampai dengan analisis data dan interpretasi penelitian, serta penarikan kesimpulan, dan selanjutnya adalah ujian sidang. Tetapi apabila proposalnya tidak memenuhi syarat kelayakan, maka akan diberi kesempatan untuk melakukan revisi atau perbaikan proposal. Jika sudah memenuhi syarat minimal, maka proses akan berlanjut dengan proses pembimbingan dan penyelesaian tesis atau penelitian. Apabila proposal sangat jauh dari syarat minimal, proposal akan ditolak dan harus membuat proposal yang baru. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban, yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Yang jelas, sebuah penelitian harus memenuhi syarat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu berarti masuk akal, dapat diterima dengan akal sehat. Empiris bisa dibuktikan secara nyata. Sistematis berarti disampaikan secara terstruktur. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum atau universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian. Yang pertama adalah memilih masalah, kemudian melakukan studi pendahuluan atau preliminary research. Yang ketiga adalah merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, dan menyusun instrumen. Dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Masalah penelitian. Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi dari sesuatu yang khas. Konsep ini dibuat dan dihasilkan oleh para ilmuwan secara sadar untuk keperluan ilmiah yang khas dan tertentu.
Konsep yang demikian itu dinamakan konstruksi. Konsep dapat dirubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Dalam membuat model matematik atau statistik, variabel biasanya dinyatakan dalam simbol huruf tertentu. Bagi suatu penelitian, variabel akan mendapat perlakuan secara khusus melalui pengukuran skala variabel dan penentuan indikator variabel. Penentuan indikator variabel harus didasarkan pada teori dan asumsi yang berlaku, yang kemudian dipilih indikator-indikator yang cocok bila diterapkan pada objek yang diteliti. Macam-macam variabel. Lihat dari konsepnya ada dua. Yang pertama, variabel fakta, yaitu variabel yang dalam menjaring data atau instrumennya tidak memerlukan teori. Yang kedua, variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Pada penelitian manajemen, pada umumnya digunakan variabel konstruk atau variabel yang dalam menjaring datanya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan dalam indikator-indikator dalam bentuk untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Dilihat dari hubungan fungsional, ada dua macam variabel. Variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ada juga variabel mediasi dan variabel moderasi. Macam-macam data. Data atau informasi yang merupakan variasi dari variabel dibedakan atas. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan atribut. Data kuantitatif, yaitu data dinyatakan dengan bilangan. Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi data kontinum, interval, rasio, yaitu data yang disajikan dengan bilangan rasional, bulat, dan pecahan. Kemudian ada data diskrit, yaitu data yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Dibagi lagi menjadi satu, data nominal atau data frekuensi, terdiri dari data dikotomi, murni dan buatan, serta data multikotomi. Kemudian ada data ordinal atau data peringkat atau data ranking. Macam-macam penelitian. Ada dua macam penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif yang mengacu pada context of justification. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan. Kedua, ada penelitian kualitatif atau naturalistik yang mengacu pada konteks of discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitian menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih, baik membedakan pengaruh atau menghubungkan atau keterkaitan. Rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian biasanya adalah bentuk kalimat tanya, menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih, belum mengarah atau belum mengacu teori, sebaiknya sama banyak dengan perumusan hipotesis penelitian. Landasan teori. Dari teori-teori yang ada, untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konsep atau konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Oleh karena itu, teori harus kuat. Kerangka berpikir, kerangka konseptual. Kerangka berpikir. Hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka berpikir dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Biasanya dimulai dengan kata diduga, tidak memuat teori lagi,
mengarah pada rumusan masalah sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Ada dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Yang kedua adalah hipotesis statistik, dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematika. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan tanpa kata diduga, sudah mengarah bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan, banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan objek penelitian. Sesuatu yang menjadi objek penelitian, keseluruhan yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian populasi yang mewakili populasi tersebut, yang memiliki syarat-syarat tertentu. Teknik sampling antara lain ada teknik sensus, di mana keseluruhan populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian dengan peluang, tanpa peluang, kombinasi dengan peluang dan tanpa peluang. Teknik sampling dengan peluang terdiri dari simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, cluster sampling, proportional random sampling, dan area random sampling. Teknik sampling tanpa peluang atau non-probability sampling terdiri dari purposive sampling, quota sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data, instrumen bisa berbentuk tes, tulisan, tertulis, lisan, dan perbuatan, atau berbentuk non-tes seperti observasi, wawancara, skala sikap, dan kuesioner. Syarat instrumen antara lain sahih atau valid, andal atau reliable, adil atau objektif, berdaya pembeda atau discriminating power, menyeluruh atau komprehensif, mudah dan murah untuk dilaksanakan. Analisis data deskriptif. Analisis data secara deskriptif merupakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data ini bermakna. Deskripsi data ini terdiri dari penyajian data, ukuran atau tendensi sentral, ukuran tendensi penyebaran. Disajikan dengan diagram atau grafik, bisa diagram batang, diagram garis, diagram pencar, histogram, poligon, atau GIF. Analisis data inferensial. Data inferensial atau induktif adalah pengolahan data untuk menghasilkan hipotesis yang selanjutnya untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Macam-macam analisis data inferensial. Analisis ini terdiri dari uji kesamaan atau perbedaan, uji hubungan atau korelasi atau keterkaitan, uji prediksi atau regresi, uji persyaratan analisis data.